Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada di mana saja. Kasih setia Tuhan senantiasa baru buat kita. Yang percaya katakan amin. Lagi katakan amin. Haleluya. 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 Kami nikmati kasih setia Tuhan. Tiap hari baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Membalas kasih-Mu. Hallelujah.
Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Jadi tepuk tangan buat kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkit sungkap nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Haleluya.
Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sambut firman Tuhan diawali dengan doa terlebih dahulu.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang empunya firman, Allah yang menggenapi setiap firman-Nya, kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bawa persembahan rasa syukur dan terima kasih, karena kami tahu hanya oleh karena kebaikan Bapa yang dianugerahkan kepada kami, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami boleh memuji-muji kebaikan-Mu Bapa, kebaikan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Kami persembahkan penyembahan karena Bapa, Engkau tahu bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Firman menjadikan satu suluh yang menuntun perjalanan kehidupan kami, sebuah perjalanan yang berkenan di hati-Mu, Engkau berkati dan Engkau pakai. Terima kasih Bapa, dengan sukacita dan ucapan syukur firman-Mu boleh kami terima. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita di tengah-tengah peribadahan atau kebaktian kita kali ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak membaca firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Saya persilahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara mempersiapkan Alkitabnya, khususnya yang beribadah secara online dari rumah. Baik, Yeremia pasal 29 ayat 7. Baik, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sudah mempersiapkannya dengan baik, dan saya akan membaca untuk kita semua. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Boleh sekali lagi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita mau mengerti firman Tuhan ini, Roh Kudus memimpin kita bahwa dari pembacaan ini ada 3 hal yang perlu kita tahu, karena disitulah ada rencana Allah bagi kehidupan kita yang berujung untuk hormat, kemuliaan, dan kesaksian bagi Tuhan Sang Penebus hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dari firman Tuhan yang kita baca, yang pertama, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yang pertama, kemana kamu aku buang, kemana kita ini ditempatkan dalam kota tertentu. Jadi Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita ini menjadi penduduk yang berdomisili di kota tertentu, itu bukan maunya kita, tetapi itu memang Tuhan yang menempatkannya. Sekali lagi saya katakan, Bapak, Ibu, dan saudara, seperti saya sebagai seorang hamba Allah, Bapak, Ibu, dan saudara dalam yaitu keprofesian yang lain,
Kalau sekarang kita ada di kota tertentu, yang sekarang kita ada, itu bukan mau kita, tetapi memang Tuhan yang sudah menempatkannya di setiap kota kita masing-masing. Haleluya. Dan tentunya Tuhan menempatkannya tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak ceroboh, tetapi Tuhan mempercayai kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa kota itu dalam kesejahteraannya. Yang percaya berkata amin. Jadi kita di kota kita masing-masing, sekali lagi yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, yang harus kita yakini, Tuhan menempatkan kita tidak pernah salah. Ada rencana Tuhan di balik penempatan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan kota itu. Jadi Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bertumbuh dari ayat ini yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di kota tertentu, maka kita punya tanggung jawab ilahi yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, yaitu kita membawa kota itu ke dalam doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti punya tanggung jawab khusus mendoakan setiap kota kita masing-masing. Orang lain mau mendoakan monggo saja, tetapi tanggung jawab itu adalah kita, karena kita yang ditempatkan itu. Kalau ada anak Tuhan yang lain, kalau ada hamba Tuhan yang lain, dia ada di tempat di kota yang lain, memang Tuhan taruh beban kepada mereka untuk yaitu berdoa kepada kota. Sehingga kita satu dengan yang lain, penduduk yang satu dengan penduduk yang lain, kita bersehati membawa kota kita masing-masing di dalam doa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan, mari kita lebih bertanggung jawab lagi untuk membawa kota di mana kita ditempatkan di dalam doa dalam nama Yesus kepada Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta itu, agar Allah menjaga kota kita dengan memagari kota kita dengan malaikat-malaikatnya, sehingga kota kita terlindungi. Teristimewa pada hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID yaitu 19, kita berharap untuk sesegera mungkin terkendalikan. Maka pada saat ini kita sangat penting, sungguh menjadi sesuatu yang emergensi, tidak bisa ditunda lagi. Mari seperti saya hamba-hamba Allah, bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, kita bersehati dalam nama Yesus, bertanggung jawab untuk kota kita di dalam doa agar memperoleh penjagaan dari Bapa melalui malaikat-malaikat yang diperintahkannya menjaga kota kita. Haleluya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita mempunyai tempat, kita mempunyai kota bisa segera terkendali agar penyebaran, penularan pandemi COVID-19 itu terhentikan dari kota kita. Pasti kita bawa di dalam doa. Yang setuju katakan amin. Dan melalui doa kita, Allah bisa yaitu memberkati kota kita, memulihkan kota kita.
bahkan dipulihkan lebih baik daripada sebelumnya. Menjadi kota yang diberkati Tuhan. Menjadi kota yang sejahtera. Menjadi kota yang sejuk, penuh damai, sejahtera, berlimpah akan shalom. Itu tentu tidak lepas dari doa saya selaku hamba Allah dan doa Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kitalah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, bertumbuh daripada pembacaan firman Allah pada saat ini, dalam kesempatan ini. Yang ketiga adalah begini. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu Saudara ini kan dikasih Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah, agar kota di mana kita ditempatkan menjadi kota yang penuh dengan kesejahteraan. Karena kita diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan itu. Dan kesejahteraan kota kita menjadi kesejahteraan kita. Maka kita harus mengusahakannya. Kita bukan berdoa saja dengan iman, tetapi Tuhan juga mengamanahkan kepada kita. Kita juga melakukan sesuatu. Ada tindakan sesuatu. Namanya mengusahakan. Kita tidak berpangku tangan, kita tidak nganggur, tetapi kita bertindak, kita bekerja. Bekerja yang tidak berlawanan, bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Kita bekerja dengan pekerjaan yang halal. Dan etos kerja kita bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Saya pun yang melayani. Saya akan melayani dengan kerja keras, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan tanggung jawab. Dan saya bisa itu melakukannya apabila saya punya pandangan seperti ini. Aku bekerja bukan untuk manusia, tapi aku bekerja untuk Tuhan. Dan kita akan bisa melakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Dan disitulah kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita akan tidak pernah gagal karena kita tidak pernah bekerja sendiri, karena kita bekerja bersama dengan Allah dan kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah di dalam namanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti produktif. Kalau ada yang bertanya hari ini, di dalam pandemi COVID-19 ini, apakah kita masih bisa bekerja? Saya katakan, apa yang masih bisa engkau kerjakan, kerjakanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah agar hidup ini produktif. Namun dengan catatan, kita harus mengikuti, yaitu anjuran, instruksi dari pemerintah. Kita tidak boleh melawannya. Kita tidak boleh membangkangnya. Karena kita orang percaya tahu bahwa di dalam Rom 13 ayat 4. Bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mesti menjaga diri dalam pola yaitu kehidupan normal yang baru. Kita bekerja dengan memakai masker, menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kita dengan jaga jarak. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu caranya kita mengusahakan kesejahteraan kota ini, sehingga kita tidak menjadi beban bagi pihak yang lain, bagi orang lain, bagi pemerintah. Kita tidak menjadi beban. Setidak-tidaknya kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan rencana Allah jauh lebih baik. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan saya pun juga demikian. Pelayanan yang tunduk dengan yaitu protokol kesehatan. Gereja kita memang ada peribadahan, tetapi siapa yang akan hadir di dalam peribadahan itu melewati protokol kesehatan yang sangat ketat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hadir yaitu anak-anak sekolah minggu tidak bisa, tetap pakai pelayanan online seperti saat ini. Yang sepuh-sepuh juga, yang manula juga sementara waktu belum diperkenankan karena kelompok usia inilah yang rentan dengan yaitu wabah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang tidak tergolong dalam kelompok ini, monggo kalau mau hadir. Cuman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapasitas gereja kita yang biasanya 300 kursi yang tertata, tapi sekarang cuman tinggal sekitar 60 kursi atau 70 kursi. Karena kita mesti harus ada jarak, jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Saudara ini diperiksa suhu badannya yang di atas 37,5 derajat Celcius, dimohon untuk pulang. Dipastikan yang datang mesti sehat. Banyak hal lain. Sebelum besok untuk kebaktian, kita semprot dulu dengan desinfektan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun pelayanan yang tunduk, yang taat dengan protokol kesehatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini ada kehendak Tuhan yang harus kita ketahui. Yang satu, bangunlah sebuah kesadaran bahwa kita ada di kota kita masing-masing, bukan karena mau kita, tetapi Tuhan yang punya kehendak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini, kita punya tanggung jawab untuk setiap kali kita membawa kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam doa kepada Allah, agar Allah melindungi, Allah memulihkan, Allah memberkatinya. Dan yang ketiga, kita ambil bagian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengusahakannya. Kita tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi beban bagi pemerintah yang ada di kota kita. Karena kita menjadi orang yang rajin bekerja, kita produktif, dan kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita. Sama-sama kita diberkati Tuhan dan dipermuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meneguhkan firman Tuhan di dalam hati kita. Bapa Allah yang baik, di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan syukur karena Engkau Bapa berkenan berbicara atas kami. Dan firman-Mu itulah yang sudah kami dengar, kami simpan, berkerajaan menuntun dan memimpin di dalam kehidupan kami. Namun lebih dari itu Tuhan, kami rindu untuk mampu melakukannya. Olehnya mari Roh Kudus, Engkau akan tolong kami, sehingga kami bukan sekedar mampu mendengar, namun kami mampu melakukannya. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam berkat penyertaan Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersakramen perjamuan kudus. Olehnya bapak-bapak atau ibu-ibu selaku kepala keluarga yang ada di kediamannya masing-masing untuk
mempersiapkan diri membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau menyertai, memberkati sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini kami senantiasa ingat akan segala pengorbanan Tuhan yang adalah kasih Tuhan kepada kami semua, setiap orang yang percaya. Kami tahu Tuhan, hanya melalui yaitu tubuh-Mu yang disalibkan, pencurahan darah-Mu, dan oleh kematian-Mu kami memperoleh pengampunan dosa. Hidup kami dibenarkan di hadapan Bapa, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, terima kasih. Pakai kami semua hamba-hamba-Mu untuk layak di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, Bapa menyertai dan memberkatinya. Amin. Puji Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Haleluya. Syukur Tuhan. Sebelum kita makan, kita landasi dengan kebenaran firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya kepada setiap ibu dan setiap bapak, setiap saudara dan setiap saudari, apakah engkau percaya bahwa oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan, kita memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Haleluya. Mari kita yang percaya makan dalam nama Yesus. Mari kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Sebelum minum, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau percaya melalui penderitaannya, melalui pencurahan darahnya, melalui kematiannya di kayu salib, kita memperoleh pengampunan dosa? Haleluya. Hidupmu sudah dibenarkan? Haleluya. Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari setiap kita orang yang percaya, yang memperoleh kasih dan pengorbanan Tuhan, mari bersama kita katakan syukur. Bersama hambanya kita katakan syukur. Syukur Tuhan, yang oleh karena tubuhmu yang disalibkan, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Oleh karena darahmu yang tertumpah dan oleh kematianmu, kami memperoleh pengampunan dosa. Olehnya kita berkata haleluya. Olehnya kita berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang tersalib, darahmu yang tertumpah, dan oleh kematianmu hidup kami adalah hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan beribadah ini, yang di dalamnya kami juga memperoleh persembahan, memperoleh kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah boleh kembali melalui pekerjaan Tuhan yang ada. Engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin.
kami tidak pernah lupa datang kepada Engkau di dalam nama Yesus, bahkan meletakkan di hadapan Engkau di dalam nama Yesus, yaitu bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Mari Tuhan, belas kasih-Mu turun berlimpah untuk bangsa dan negeri kami Indonesia ini, agar kami mampu untuk menghadapi atau hidup berdampingan dengan virus corona ini. Terima kasih, berikan kami satu kesanggupan dan kemampuan untuk kami boleh hidup di dalam kehidupan new normal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah pemerintahan Indonesia agar setiap instruksi dan himbauannya memperoleh yaitu tanggapan yang penuh dengan ketaatan dan kepatuhan dari setiap warga negara. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sangat mengasihi bangsa dan negeri kami. Tidak lupa kami berdoa yaitu untuk setiap dokter, setiap perawat yang saat ini sedang bertugas pelayanan, yang menangani secara langsung dengan pasien yang terpapar dengan COVID-19 ini. Maka perlindungan-Mu berlimpah untuk setiap dokter dan setiap perawat yang ada. Tuhan, kami tidak lupa juga untuk berdoa kota yang kami cintai, yaitu kota Ngawi, kota di mana kami boleh yaitu memperoleh berkat Tuhan, kota di mana kami boleh mengiring, mengabdikan diri dan melayani Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan memberkati dengan perlindungan-Mu untuk kota kami Ngawi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu, bahkan yang sudah sepuh-sepuh, tak ada satupun yang terlepas daripada kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap bapak, setiap ibu yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Tak ada satupun yang terlewatkan. Semua diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, dan terus menyala-nyala di dalam perlindungan Tuhan juga. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita dalam hadirat Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa-Mu yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang memperoleh berkat penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, bahkan perlindungan Tuhan, yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan.